warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rosdiana, mahasiswa tingkat 2 semester 4 di Universitas Surya Kencana Cianjur. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan. Sebelum saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian karangan. Apa sih karangan itu? Pengertian karangan. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirannya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain yang membacanya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk karangan. Bentuk-bentuk karangan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah karangan narasi, yang kedua adalah karangan deskripsi, ketiga karangan eksposisi, keempat karangan argumentasi, dan yang kelima adalah karangan persuasi. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu pertama karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Ada satu contoh karangan narasi, mari kita simak baik-baik. Juni kemarin kami pulang kampung menuju Bandung, Jawa Barat. Rencana awal berangkat menggunakan kereta api, berhenti di stasiun Kiara Condong. Dilanjutkan naik ojek menuju rumah orang tua. Namun rencana itu tertunda karena kehabisan tiket. Akhirnya kami menggunakan transportasi lain, yaitu bis. Dari cerpen tadi sudah jelas bahwa karangan itu adalah karangan narasi. Kenapa bisa disebut karangan narasi? Karena cerpen tadi sudah benar-benar menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa sehingga si pembaca, si pendengar bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Yang kedua adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar si pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Mari kita simak baik-baik contohnya. Contohnya yaitu berjudul Kemacetan Lalu Lintas. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan bukan hal baru lagi di Indonesia. Hampir di setiap sudut kota besar di Indonesia, khususnya Manyar mengatakan terutama di saat pagi dan petang, serta di hari libur. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas seperti arus lalu lintas yang melampaui kapasitas ruas jalan, terjadi kecelakaan lalu lintas, adanya parkir liar kegiatan, sebuah usaha seperti pameran, dan ketidakdisiplinan pengguna jalan atau pengemudi kendaraan. Dari karangan tersebut sudah benar-benar menggambarkan sesuatu yang didengar dan dirasakan. Yang ketiga adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan dan informasi dengan tujuan agar si pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian dikemukakan juga data-data yaitu berupa fakta. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang berjudul Proses Pembuatan Tempe. Proses pembuatan tempe. Tempe merupakan salah satu makanan khas di Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Secara umum, proses pembuatan tempe dimulai dengan tahap perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya daun pisang, namun tidak jarang pembungkusan tersebut diganti dengan plastik, daun waru, dan daun jati. Tahap fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Dari contoh karangan tersebut sudah jelas itu adalah karangan eksposisi. Karena dalam karangan tersebut sudah benar-benar memberikan informasi dan juga pengetahuan sejelas-jelasnya untuk si pembaca dan si pendengar. Yang keempat adalah karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat disertai dengan fakta, gambar, dan lain sebagainya. Tujuannya agar pembaca meyakini apa yang dia tulis. Contohnya yaitu karya ilmiah non-fiksi. Sekarang kita simak baik-baik contoh dari karangan argumentasi.
yang berjudul Manfaat Internet. Manfaat Internet. Internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi dan cepat. Namun, sayangnya manfaat-manfaat yang disediakan oleh internet belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, hanya separuhnya saja yang mengerti cara menggunakan dan memetik manfaat dari internet. Padahal, jika dimanfaatkan dengan bijak, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Karangan yang tadi dibacakan yaitu benar-benar karangan argumentasi karena sudah memberikan sebuah pendapat untuk manfaat internet. Yang kelima atau yang terakhir yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Karangan ini pun memerlukan data-data berupa fakta yaitu sebagai penunjangnya. Contohnya seperti iklan. Mari kita dengarkan contoh iklan yang akan dibacakan. Manfaat madu. Madu sudah populer sejak lama. Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa madu dapat menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit. Madu sering kita jumpai sebagai hidangan tambahan yang nikmat, biasanya dicampur roti dan buah dalam mengonsumsinya. Tidak jarang juga madu digunakan sebagai obat, bahkan rutin dikonsumsi. Dari iklan tersebut sudah jelas bahwa ini adalah karangan persuasi karena dapat memengaruhi pembaca walaupun secara tidak langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bentuk-bentuk karangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.